Siapa yang mau kenalan lagi? Tidak ada? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak akan mulai share materi ya. Gimana, udah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan belum PPT-nya? Kelihatan, Miss. Kelihatan? Oke. Langsung masuk ke materi pertama tentang klasifikasi materi. Ada yang tahu nggak materi itu apa? Siapa yang mau jawab? Science. Ya, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati sebuah ruang. Yes, liquid and solid. Ya. Nah, materi ini ada 3 wujud. Ada padat, cair, dan gas. Nah, setiap wujud ini punya ciri-ciri masing-masing. Misal padat. Benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Jadi meskipun dipindah kemanapun, bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Terus jarak antar partikel zat padat itu juga sangat rapat. Sama partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau cair gimana? Kalau benda cair? Kalau benda cair, volumenya tetap, tapi bentuknya Pindah tempat. Bentuknya berubah menyesuaikan tempatnya. The things that is. Terus jarak antar partikel zat cair lebih renggang dibandingkan sama yang benda padat. Dan yang terakhir, partikel-partikel zat cair dapat bergerak, namun terbatas karena dibatasi oleh wadahnya tadi kan. Nah, yang ketiga, wujud gas. Even if it's it just says it's a form. Yang gas gimana? Yang gas? It's like small. Yes. Gas itu mempunyai volume dan bentuk yang berubah-ubah. Jadi volumenya berubah, terus bentuknya juga berubah-ubah. Terus jarak antar partikelnya sangat renggang, lebih renggang dibandingkan yang cair. Sama partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya, klasifikasi materi. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah menjadi yang kecil dengan cara kimia. Bagian kecil unsur juga dengan atom. Unsur tadi di dunia ini ada 3 jenis. Ada unsur logam, non logam, dan semi logam. Jadi di antara logam. Nih, ada sistem periodik unsur. Nah, di sistem periodik unsur ini kita bisa lihat macam-macam unsur yang ada di dunia yang sudah digolongkan berdasarkan nomor atom dan golongannya. Yang warna biru itu berarti golongan logam. Kalau yang warna orange, yang unsur yang unsur B, C, Je, Sb itu berarti semi logam. Dan yang warna kuning itu unsur non logam. Nah, bisa kita lihat di atas itu ada angka 1A, 2A, 3B, 4B. Nah, itu menandakan golongannya.
Copper. golongannya. Jadi misal 1A itu kan dimulai dari H, Li, Na, K, R, B, C, S, sama Fr. Berarti semua unsur yang dalam satu baris itu termasuk golongan 1A. Copper. Lanjut, perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau unsur logam, bentuknya itu padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Kemudian dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Dan yang terakhir, konduktor listrik dan panas. Kalau non-logam, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Jadi lebih bervariasi daripada yang unsur logam. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-konduktor kecuali grafit. Nih, sekarang kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu, ada yang tahu nggak pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana adalah siapa yang tahu? Oh, nggak ada suaranya semua ya ini. Apa masih tidur ya? Siapa yang tahu pesawat sederhana itu apa? Halo. Siapa yang mau bantu kakak? Batin, pesawat sederhana adalah alat atau benda yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. ya, benar. Nah, pesawat sederhana itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pengungkit atau biasa juga disebut dengan tuas. Pengungkit ini itu juga dibedakan jadi 3 golongan. Pengungkit golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Nah, bisa kita lihat kalau golongan 1 yang di tengah, di bagian tengah itu adalah titik tumpunya. Kalau di bagian 2, yang di tengah apanya? Yang di tengah bebannya. Kalau yang di golongan 3, yang di tengah itu kuasanya. Jadi yang bisa dijadikan patokan itu bagian tengahnya. Yang diingat-ingat. Yang pertama, tumpu yang di tengah. Golongan 2 yang di tengah beban. Golongan 3 yang di tengah kuasa. Selain pengungkit tadi, ada juga pesawat sederhana bidang miring. Keuntungan menggunakan bidang miring ini, tenaga yang dibutuhkan itu sama, tapi lebih memudahkan pekerjaan manusia. Kelemahannya yaitu jaraknya jadi lebih jauh. Terus yang ketiga ada katrol. Katrol itu berupa roda kecil yang tepinya beraturan dan dapat berputar pada porosnya. Katrol ada beberapa jenis, ada yang katrol bebas, katrol majemuk, katrol tetap, sama katrol blok. Kalau katrol tetap itu berarti katrolnya diam di tempat, yang bergerak cuma talinya, yang bisa kita tarik. Tapi kalau katrol bebas, itu yang bergerak katrolnya. Terus kalau katrol majemuk, itu berarti katrolnya berjumlah lebih dari 1. Nah, yang ini roda berporos. Roda berporos membantu mempermudah memindahkan suatu benda. Contohnya gerobak, sepeda, mobil, api, dan lain-lain. Jadi dengan dikasih roda, pergerakannya jadi lebih mudah. Nah, ini ada rumus-rumusnya yang perlu kalian ingat. Yang pertama, pengungkit. Pengungkit itu keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Atau sama dengan beban W per F, atau kuasa. Satuannya Newton. Kalau bidang miring, juga sama, W per F. Berat per gaya. Sama dengan panjang per tinggi. Jadi panjang lintasannya yang bagian bawah per tingginya. Kalau roda bergandar, yang roda tadi, keuntungan mekaniknya itu sama dengan jari-jari roda per jari-jari gandar. Kalau katrol tetap, rumusnya berdasarkan jenisnya. Jadi untuk rumus katrol tetap, katrol bergerak, katrol takal, itu rumusnya berbeda-beda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kakak lanjutin. Proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan manusia itu terdiri dari dua proses, yaitu pencernaan secara mekanik sama secara kimiawi. Nah, kalau yang mekanik itu gimana? Siapa yang tahu? Pencernaan secara mekanik. Ada yang tahu nggak? Pencernaan secara mekanik. Kalau pencernaan secara mekanik itu berarti proses pencernaannya dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Dibantu oleh organ-organ yang kita miliki. Tapi kalau pencernaan kimiawi berarti dibantu oleh enzim yang ada di dalam tubuh. Nah ini, organ pencernaan manusia. Siapa yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin nggak? Ada yang bisa nyebutin? Mulai dari mulut. Siapa yang bisa nyebutin? Halo. First it Ya. starts with Yang pertama, dimulai dari from the mouth, then mouth. it goes down to the throat, and then moves down to the stomach, but beside the liver, goes down to the small intestines, then go to the big intestines, and then go to become poop as a waste for unuseful things. Yeah. Mulai dari mulut, kelenjar ludah, terus lanjut ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, hati, kantung empedu, pankreas, ada usus halus, usus besar, terus masuk ke rektum dan terakhir anus. Nah ini ada gangguan sistem pencernaan. Ada beberapa macam gangguan, misalnya sariawan, disebabkan oleh luka tergigit. Siapa yang pernah tergigit? Nah, kalau tergigit kan jadi luka. Nah, akhirnya jadi timbul sariawan. Cara mengobatinya dengan mengkonsumsi vitamin C yang banyak. Bisa dari buah atau vitamin. Konstipasi atau sembelit. Kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Biasanya karena kekurangan serat. Jadi, kalau kurang makan serat akan terjadi sembelit. Kemudian ada diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Ada appendicitis, peritonitis, dan sirosis hati, atau radang pada hati. Ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya. Ini tentang pencernaan. Kalau di enzim di kan di pencernaan itu kan ada enzim. Nah, enzimnya apa aja itu? Apa aja enzimnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau bantu jawab? Sebelum kakak jawab. I cannot. Yang lain? Biasanya itu sering muncul di soal-soal.
Siapa yang bisa jawab? Gak ada? Gak ada yang bisa jawab? Kakak sebutin beberapa aja ya. Misalnya, selain di lambung, di mulut sama di usus itu juga ada enzim. Nah, di mulut contoh enzimnya yaitu sialin. Benar. Layarnya sudah nampak nggak? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, kakak lanjutin ya. Di mulut itu ada enzim betialin. Fungsinya buat menguraikan amilum. Kalau di lambung, salah satu enzimnya itu ada enzim renin. Fungsinya buat menggumpalkan kasein susu yang biasa kita minum. Jadi kalau kita minum susu, itu ada enzim renin yang fungsinya buat menggumpalkan susunya. Terus di usus halus ada enzim yang namanya trypsinogen. Itu mengubah protein menjadi pepton. Jadi kalau kita makan lauk banyak yang mengandung protein banyak, itu nanti ada enzim trypsinogen di dalam usus halus yang menyerap protein tadi menjadi pepton. Dan lain-lain, masih banyak enzim yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kedengeran nggak? Dengar. Dengar. Tadi suaranya kakak hilang-hilang nggak? Enggak jelas, Pak. Nggak jelas. Oke. Kakak lanjut ya. Tentang zat aditif sama zat adiktif. Kalau zat aditif yang nggak ada kanya, itu zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Dengan tujuan mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan makanan. Jadi tujuannya macam-macam. Kemudian kalau zat adiktif yang ada kanya tengahnya, itu berarti zat yang menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Diingat-ingat ya, ini bedanya. Ada aditif, ada adiktif. Nah ini, kalau zat aditif yang buat tambahan makanan, itu contohnya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Kalau pewarna, ada pewarna alami sama pewarna buatan. Pewarna alami contohnya ada pandan buat menghasilkan warna hijau. Terus ada buah naga buat menghasilkan warna pink. Ada kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Kemudian kalau pewarna sintetis ada tartazin, amaran, sunset yellow, brilliant blue. Biasanya banyak terkandung di makanan-makanan untuk anak kecil, di snack-snack gitu. Apa minuman-minuman yang bersoda, minuman yang baru dengan pewarna sintetis. Terus, manis. Manis alami, contohnya apa? Contohnya berarti dari zat kimia buat penderita diabetes biasanya. Jadi penderita diabetes dibandingkan pemanis sama ada juga selanjutnya
Ada yang mau tanya nggak tentang zat aditif? Saya mau nanya lagi, Kak. Ini tentang Ya, pemanis. Saya mau bertanya tentang pemanis buatan. manis buatan. Nah, ini kenapa memiliki kalori yang lebih rendah daripada pemanis alami? Kenapa pemanis buatan memiliki kalori lebih rendah dibandingkan kalori pemanis alami? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa ya kira-kira? Um, I don't know. Kenapa ya kira-kira? No one knows. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang nggak ada yang bisa jawab? Oke, Oke. Pemanis buatan itu kalorinya lebih rendah karena terbuat dari zat-zat kimia. Nggak dari ini kan, nggak dari bahan-bahan alami kan. Kan kalau misalnya pemanis alami itu berasalnya dari tebu, dari jagung, yang otomatis punya kalori yang lebih tinggi. Makanya pemanis buatan itu lebih rendah karena terbuatnya dari zat-zat kimia, bukan dari tumbuhan-tumbuhan. Gitu. Tapi sekarang udah banyak teknologi yang bisa membuat pemanis alami itu kalorinya lebih rendah. Misalnya apa? Biasanya iklannya banyak di TV. Yang bungkusnya warna kuning, pernah tahu nggak? Banyak sekarang pemanis-pemanis yang kalorinya biar lebih sehat, karena kalorinya direndahkan. Gitu. Yang mau ditanyakan lagi? No. No. Penyedap rasa, siapa yang tahu contohnya? Can I just say about the organs? Iya, penyedap rasa itu bisa dari bawang, merica, terasi, jahe, cabai. Body we have brains, brains. The bottom we have eyes with blood cells. Yes. We also have nose and mouth and ears with hair growing outside and not inside. With our throat, lungs, heart, liver, a bit of a part that is a bit weird. The small intestine and the big intestine, the kidneys, the bladder. Ya, lanjut ya. Tentang zat adiktif. Zat adiktif tadi zat yang bisa membuat kecanduan. Jadi sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengonsumsinya terus-menerus dengan kadar yang semakin bertambah. Jadi orang yang pernah makan atau menggunakan zat adiktif pasti lama-lama akan ketagihan. Dan untuk berhenti itu susah. Jadi harus melakukan rehabilitasi. Zat adiktif ini dapat mengakibatkan efek kecanduan pada penggunanya. Contohnya rokok. Orang yang sudah mencoba rokok bakalan susah untuk berhenti karena rokok mengandung zat adiktif. Terus ada alkohol, kopi, ganja, opium, sabu-sabu, putau, morfin, dan lain-lain. Kopi mengandung zat adiktif sehingga menyebabkan peminumnya kecanduan. Jadi orang yang banyak bapak-bapak biasanya sekalinya nggak minum kopi sehari, biasanya langsung mengeluh.
katanya pusing, terus ngerasa lemas. Itu karena beliau sudah kecanduan kopi. Terus dampak negatif zat adiktif dan psikotropika. Dampaknya macam-macam dan kebanyakan itu bakal menimbulkan efek halusinasi. Jadi kalau sudah mengonsumsi zat adiktif, itu akan menimbulkan halusinasi. Terus suka ngomong sendiri, suka melamun, terus mata ini jadi sayu, itu berarti sudah berdampak pada tubuhnya. Terus bisa juga mengakibatkan gangguan jiwa, seperti perasaan tertekan, ketakutan, dan berlebihan, dan rasa curiga. Terus selanjutnya, tembakau yang biasanya ada di dalam rokok itu bisa menyebabkan gangguan kerongkongan dan paru-paru, yaitu kanker. Jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pada janin, dan kemandulan. Maka dari itu, pemerintah saat ini menyarankan untuk nggak mengonsumsi rokok kan. Ada yang bingung nggak tentang zat adiktif? Zat adiktif itu berarti ada narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang benar, itu diperbolehkan sama dokter, tapi harus dengan resep dokter. Tapi kalau dikonsumsinya secara berlebihan dan tidak dengan resep dokter, maka akan berbahaya dan bisa dijatuhi hukuman. Kalau ketahuan polisi bisa ditangkap. Lanjut ya, tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan. Nah, sistem reproduksinya ada dua, ada yang bagian dalam sama luar. Yang luar itu ada ulva sama labium. Terus yang dalam itu ada vagina, indung telur atau ovarium, saluran telur atau tuba fallopi, terus ada uterus, endometrium, dan cervix. Nah, di sistem reproduksi manusia ini, khususnya yang perempuan, di bagian ovarium itu terjadi proses oogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum. Nah, ovum ini akan keluar tiap 1 bulan sekali. Proses ini disebut juga dengan menstruasi. Nah, ini menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Sekarang yang reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini ada yang bagian luar sama bagian dalam juga. Yang luar itu berupa penis dan skrotum, yang dalam berupa testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, kalau di wanita tadi kan prosesnya namanya oogenesis. Kalau di laki-laki prosesnya namanya spermatogenesis untuk membentuk sel sperma. Kalau oogenesis tadi itu untuk membentuk sel telur. Oogenesis terjadinya di ovarium, kalau spermatogenesis terjadinya di tubulus seminiferus. Nah, ini ada gangguan pada sistem reproduksi manusia. Ada gonor, ada sifilis, ada herpes. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut tentang magnet ya. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Sifat magnet yaitu magnet bisa menarik benda. Magnet
mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Terus magnet, kutub yang berbeda tidak bisa, kutub yang berbeda akan tarik menarik, sedangkan yang sama akan tolak menolak. Jadi kalau misal kita mendekatkan dua magnet, kutub selatan dengan kutub selatan, maka akan tolak menolak. Tapi kalau kita dekatkannya kutub selatan dengan kutub utara, maka akan tarik menarik magnetnya. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Nih, ada magnet alami dan juga magnet buatan. Magnet alami itu berarti magnet yang terbentuk oleh alam tanpa adanya campur tangan manusia. Biasanya berupa batuan. Sedangkan magnet buatan itu berarti magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Biasanya dari besi, baja, dan jenis logam lainnya. Ada yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet itu berarti daerah yang ada di sekitar magnet, yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet ini dinyatakan dengan garis khayal. Kalau digambarkan, itu gambarnya seperti ini, yang ada garis warna kuning. Itu berarti masih medan magnet. Garis ini mempunyai arah keluar, seperti arah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi kalau di kutub utara arahnya keluar garis medan magnetnya. Kalau di selatan garis medan magnetnya arahnya masuk. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya tentang magnet? Terus sistem zat adif, zat adiktif. Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, Kak tampilin pembahasan soal. Jadi nanti ada beberapa soal. Nanti itu ya, jawab semuanya ya. Sebentar. Sudah muncul semuanya? Sudah kelihatan? Kelihatan enggak PPT-nya? Sudah. Kelihatan. Oke, kita mulai pembahasan soal. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Volume tetap. B. Bentuk tetap. C. Volume berubah. D. Bentuk berubah. Pernyataan yang benar tentang benda cair adalah
C. D dan A. D dan A. D dan A. D dan A. Bentuk berubah, volume tetap. Yang lain ada yang beda nggak jawabannya? C. C. C juga. D. C. B apa C ya? C. C. Coba kita lihat. Jawabannya C. Kalau benda cair, bentuknya berubah, volumenya tetap. Kalau B itu A dan C. A, volume tetap, C, volume berubah. Salah ya. Yang benar C, benar tadi. Nomor 2. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia disebut apa tadi? B. D. Unsur. Unsur. Kalau senyawa, senyawa tadi apa? Belum dijelasin ya senyawa. Senyawa itu berarti kumpulan dari beberapa unsur. Gabungan dari beberapa unsur itu membentuk senyawa. Kalau campuran itu berarti kumpulan dari beberapa senyawa. Jawabannya B. Nih, nomor 3. Berdasarkan susunan kimianya, materi dikelompokkan menjadi 3, kecuali D. Zat. zat. Yang lainnya juga zat. Zat ya. Benar, D. Zat. Nih, berdasarkan susunan kimianya, materi itu dibagi jadi 3. Unsur, senyawa, dan campuran. Nih, berikut ini yang merupakan kelompok unsur non-logam adalah kira-kira apa ya? A. A. A? Oksigen. A apa D? A. 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 Ya benar, A. Hidrogen, nitrogen, sama oksigen. Contoh campuran homogen dalam sehari-hari adalah campuran homogen. Tahu nggak campuran homogen itu apa? Coba sejenis. Campuran homogen itu berarti misal kakak punya campuran air teh. Kita bisa nggak bedain mana air putihnya, mana tehnya? Nggak bisa kan? Karena udah bener-bener menyatu. Itu berarti campuran homogen. Jadi kita nggak bisa bedain zat-zatnya. Tapi kalau campuran heterogen, itu berarti kita masih bisa bedain zat yang berbeda. Misal kopi hitam, kita masih bisa bedain kan biasanya bawahnya ada ampasnya kan. Itu berarti campurannya heterogen karena nggak bisa menyatu. Terus juga ada ini campuran air dan minyak. Kita masih bisa bedain mana air mana minyak karena mereka nggak bisa menyatu. Berarti masuk campuran heterogen. Kalau homogen ini berarti yang menyatu, benar-benar menyatu. Kira-kira apa? Air apa? Larutan gula. Larutan gula. Benar, larutan gula. Gula kalau udah kita aduk sama air, benar-benar menyatu kan? Nggak ada ampasnya, nggak ada yang bisa dibedain lagi kan? Tapi kalau air laut, kalau dipanasin, masih bisa ada garamnya. Masih bisa kita hasilkan garam. Kalau air kopi juga tadi heterogen. Nih, gambar di atas merupakan penyungkit jenis stop. Yang di tengah apa tadi? Kalau stop, yang di tengah berarti titik. Titik apa kira-kira? 1. Penyungkit jenis ke-1. Benar nggak penyungkit jenis ke-1?
Nomor 7. Siapa yang tahu contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? B. 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 Memindahkan pohon ke dalam truk dengan menggunakan papan. Benar. Kalau jungkat-jungkit tadi contohnya apa? Termasuk Tuas. pesantren apa? Tuas pertama. Termasuk pengungkit. Nomor 8. Aluminium sering digunakan sebagai bahan untuk membuat panci karena D. Konduktor yang baik. konduktor yang baik. Konduktor apa isolator? Isolator. Isolator. Jawabannya konduktor. Benda yang bisa menghantarkan listrik dengan baik itu konduktor apa isolator? Konduktor. Konduktor. Kalau isolator berarti tidak bisa menghantarkan listrik dan panas. Nomor 9. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik apabila terkena api maka akan Mudah terbakar. mudah terbakar. Apa kira-kira? Mudah terbakar. Setuju semuanya? Benar, mudah terbakar. Nomor 10. Cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan kalor secara Konduksi. konduksi. Konduksi itu yang gimana? Pelantarannya tidak bergerak dengan kalor. Ya, partikelnya nggak ikut bergerak. Nggak ikut berpindah ya. Kalau radiasi, perlu zat perantara nggak? Tidak perlu zat perantara. Benar, jawabannya konduksi. Nih, alat pencernaan makanan yang menghasilkan enzim untuk membantu dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi disebut yang paling banyak. Lambung. Ya, benar, lambung. Lambung. Enzim paling banyak ada di lambung. Kekurangan serat dalam makanan dapat mengakibatkan penyakit apa tadi? Sembelit. Kekurangan serat, sembelit. Kalau kekurangan vitamin C? Penyakit? Karyawan. Ya, sariawan. Selanjutnya, gerakan mendorong, memijit dari kerongkongan sampai ke anus dinamakan gerakan peristaltik. Di lambung terjadi gerakan peristaltik nggak? Ya. Ya. Jadi di lambung, di kerongkongan, itu terjadi gerakan peristaltik. Berikut ini yang merupakan tujuan dari penambahan zat aditif pada makanan kecuali A. Meningkatkan nilai gizi makanan. meningkatkan nilai gizi makanan. Yakin A? Menambah makanan. A ya. Benar, A. Kecuali meningkatkan nilai gizi makanan. Kalau ditambahi zat aditif, gizinya berarti nggak bertambah. Lanjut.
Untuk membuat nasi tumpeng yang berwarna kuning, ditambahkan kunyit sebagai zat pewarna. Zat pewarna yang terdapat pada kunyit adalah Kurkumin. Kurkumin. Nih, kalau klorofil itu berarti zat warna hijau. Kalau eritrosin itu warna merah. Kalau kapsantin itu warna merah alami. Eritrosin itu merahnya buatan. Kalau kapsantin merah alami. Di nomor 16, penderita diabetes tidak disarankan mengkonsumsi pemanis alami dalam jumlah banyak. Hal ini disebabkan karena Pemanis alami mengandung banyak kalori sehingga dapat menaikkan kadar gula darah penderita diabetes. B. Pemanis alami mengandung banyak kalori sehingga dapat menaikkan kadar gula darah penderita diabetes. Benar, jawabannya B. Makanya tadi lebih disarankan menggunakan pemanis buatan. Nih, pembahasannya, pemanis alami tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Karena pemanis jenis ini mengandung banyak kalori, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Peningkatan gula darah pada penderita diabetes sangat berbahaya dan dapat menimbulkan komplikasi kesehatan. Lebih disarankan menggunakan pemanis sintetik atau buatan, seperti sorbitol, yang mempunyai tingkat kemanisan yang hampir sama dengan gula biasa. Pemanis sintetis ini juga tidak mengandung kalori sama sekali. Nomor 17. Pengertian zat adiktif yang dapat menimbulkan adalah zat yang dapat menimbulkan Ketergantungan. tergantungan. Bisa nggak zat adiktif menimbulkan kesembuhan? Ya. Enggak. Bisa tapi susah. Bisa tapi perlu dengan dosis tertentu. Iya, harus dengan dosis tertentu. Dan harus dengan resep dokter. Jadi nggak boleh kita langsung memutuskan sendiri, oh aku harus pakai segini. Aku tak makan segini aja. Gitu. Harus dengan resep dokter. Karena kalau nggak pas takarannya, nanti ya itu tadi bakal menimbulkan ketergantungan. Nomor 18. Banyak orang yang tidak enak jika tidak minum kopi sehari. Berarti orang-orang ini disebut kecanduan kopi. Mengapa demikian? Kopi mengandung adiktif dari kafein. A. A apa B apa C? A. Mengandung zat adiktif yaitu kafein. Benar. A. Nomor 19. Perhatikan gambar irisan organ tanaman di samping. Soalnya kepotong. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah Mengedarkan hasil fotosintesis. D. apa? B. D. C. D. Oh, D. Berapa C? D. Mengedar fotosintesis. Gambar tersebut menunjukkan gambar floem yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Habis itu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau xilem yang merah itu fungsinya untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah diedarkan ke tumbuhan, ke seluruh tubuh tumbuhan yang butuh air. Perbedaan anatomi batang dikotil dengan batang monokotil adalah apa? Xilem dan floem pada monokotil tersebar. Xilem dan floem pada monokotil tersebar.
Contoh batang monokotil itu tumbuhan apa? Kira-kira? Jagung. Jagung. Ya, benar. Terus apa lagi? Padi. Padi, jagung. Monokotil itu berarti nggak punya kambium. Jadi pasti tumbuhannya tuh nggak berkayu. Bayam, terus kangkung, itu monokotil. Nah ini, yang sebelah kanan itu monokotil, yang sebelah kiri itu dikotil. Yang dikotil lebih gitu, lebih rapi, lebih tertata. Kalau yang monokotil menyebarkan bintik-bintiknya. Nomor 21, siapa yang masih ingat? Spermatogenesis. C. Oke. Spermatogenesis. Proses pembentukan sperma. Kalau bentar. Kalau oogenesis tadi apa? Pembentukan sel telur. Pembentukan sel. Pembentukan. Ya, pembentukan telur. Nomor 22. Kebiasaan memakai celana ketat akan mengganggu sistem reproduksi. Pada laki-laki, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan suhu pada area kelamin. Apa akibat kondisi tersebut? Apa kira-kira? Yang D. B. Apa B? Pembentukan sel sperma akan terganggu. Ya. D. Yang D. Yang D. Oh ya B. Penyempitan pada saluran urin dan sel sperma. Bentar. Jawabannya adalah yang B. Pembentukan sel sperma akan terganggu. Ini pembahasannya. Kebiasaan memakai celana berbahan ketat akan mengganggu sistem reproduksi. Kalau pada laki-laki, kebiasaan ini tuh bisa meningkatkan suhu pada area kelamin, misalnya testis. Nah, testis kan tempat pembentukan sperma. Nah, suhu yang tinggi itu nanti bikin testisnya nggak bisa melakukan proses spermatogenesis. Makanya terjadi gangguan pada pembentukan sel sperma. Gitu. Karena pengaruh suhunya tadi. Ini nomor 23. Setelah matang, sel telur akan mengalami pelepasan dari folikel menuju ke saluran tuba falopi tadi yang pada perempuan. Peristiwa ini disebut dengan dengan apa ya? Disebut dengan apa? Menstruasi. Ya, benar. Kan itu ada kata-kata mengalami pelepasan dari folikel menuju saluran tuba, berarti menstruasi. Nah, tapi ini kalau misalnya kan sel telurnya tadi sudah matang, terus dikeluarkan melalui saluran tuba kan, tuba falopi kan. Tapi kalau sel telurnya bertemu sama sel sperma, maka akan terjadi proses pembuahan. Tapi kalau nggak bertemu, akhirnya sel telurnya keluar deh lewat proses menstruasi. Nah, ini tadi, kalau udah dibuahi sama sel sperma, namanya fertilisasi.
Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 disebut Ovarium. Ovarium. apa? A. Ovarium. Jawabannya benar. Ovarium. Kalau nomor 2 itu apa? Kalau nomor 2 itu yang Nomor 2 itu tuba Kopi. Iya. Ovarium itu jumlahnya ada 2, kanan sama kiri. Terus proses pembentukan sel telur itu letaknya juga di ovarium yang di nomor 1. Nah, kalau sel telurnya udah matang, udah siap, dikeluarin deh lewat saluran nomor 2. Nah, nanti kalau misalnya ketemu sperma di situ, sel sperma akan melebur di situ, terjadi proses fertilisasi. Terus kalau udah melebur jadi satu, selnya akan nempel di yang nomor 4. Nempel di rahim. Nanti kalau tumbuh terus, jadilah adik bayi. Nomor 4 itu cervix. Nih, tuba fallopian yang menghubungkan antara apa tadi? Ovarium dan uterus. Ovarium dan yang mana? A, B, C, D. A. A. Yang lain sama enggak? Kita cek, benar. Jadi itu bapak itu menghubungkan ovarium, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh disebut juga B. feromagnetik. Ada feromagnetik magnetik, dia magnetik. Kan? Benda magnetik itu artinya benda-benda yang dari magnet. Feromagnetik berarti dapat ditarik kuat oleh magnet. Nomor 27. Gambar berikut menunjukkan 3 buah magnet batang. Jika C kutub utara, B dengan C tolak menolak, serta D dengan E. Benar jawabnya B. Iya. Coba dilihat lagi. Benar nggak D? oh iya, D. Benar. D apa B? D. 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 Nah, ini. Kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. Dan kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Kalau yang C kutub utara, maka D pasti kutub selatan. Terus B dan C tolak-menolak. Berarti kan sejenis kan? Berarti kalau C utara, B juga utara. Kalau B utara, A berarti selatan. Terus D dan E tarik-menarik. Berarti gak sejenis. Kalau D-nya selatan, berarti E-nya utara. Kalau E utara, F pasti selatan. Nih.
tentang hukum Coulomb. Siapa yang bisa? Hitung dulu sebentar. Siapa yang tahu rumusnya? Hmm, 7,2. 7,2. Gimana caranya kok bisa 7,2? Bisa dijelasin ke teman-teman, kok bisa ketemunya 7,2? Karena 7,2. Yang lain ada yang beda nggak hasilnya? Nah, masih gitu. Masih ngitung? Masih ngitung semua? Pak. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokulom. Q2 sama dengan 12 mikrokulom. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi di buah muatan tersebut. Gunakan tetapan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Berarti itu tadi kan terpisah sejauh 30 cm. Sentimeter kan belum satuan standar kan? Harus diubah ke meter dulu. Jawabannya C. Benar tadi. Siapa yang jawab 7,2 tadi? Benar jawabannya C. Ini pembahasannya. Coba dilihat. Rumusnya kan F sama dengan K kali Q kali Q2 per R2. Q1-nya tadi diketahui. 6 mikrokulom. 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dijadikan kulom dulu. Terus Q2-nya 12 mikrokulom. Berarti 12 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terus R-nya, R itu jarak antar muatan tadi, 30 cm. Diubah ke meter dulu. Jadi 0,3 meter. Tinggal dimasukin deh ke rumusnya. Sudah diketahui semua kan, Q1, Q2, R sama K-nya. Nah, kalau dihitung hasilnya 7,2 Newton. Yang digerakkan sutra akan berkata positif. Hal ini karena apa? Karena Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. elektron berpindah dari kaca ke D. D apa A? B. Atau B? Atau B. C? B. 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 Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Yang benar B. Benar. Jadi berpindah dari kaca ke kain sutra. Nih, soal terakhir. Pada benda yang bermuatan listrik negatif, keadaannya adalah Jumlah elektron Elektron lebih banyak dari jumlah proton. ya kalau bermuatan negatif berarti elektronnya lebih banyak.
banyak daripada jumlah proton. Nah, kalau bendanya netral, berarti jumlah elektron satunya gimana? Nah, sama dengan jumlah Jumlahnya sama. Kayak ini tadi, soal sebelumnya. Kain sutra akan bermuatan positif. Berarti kacanya tadi bermuatan apa? Negatif apa positif? negatif. Ya, kacanya negatif. Terus sutranya jadi positif. Thank you. Selesai soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah belajar semua belum buat besok waktu tes? Waktu Olimpiade. Sudah. Oke, sebelum ini kakak pengen review materi dulu. Siapa yang masih ingat tadi belajar apa aja? Klasifikasi materi. Terusnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Diingat-ingat lagi ya, organ-organnya apa aja. Terus enzim-enzimnya dihafalin fungsinya tadi. Siapa tahu besok keluar. Terus apa lagi tadi? Tentang apa lagi? Zat adik Adiktif. organ produksi manusia serta magnet. Produksi Yang nggak ada huruf K-nya. Itu yang zat tambahan pada makanan. Kalau zat adiktif yang ada huruf K-nya, itu zat yang apa? yang menimbulkan ketergantungan. Ya, menimbulkan ketergantungan. Benar. Belajar apa lagi tadi? Magnet. Sistem? Tadi selain sistem pencernaan, sistem apa lagi? Sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi. Dihafalin ya tadi oogenesis apa? Artinya? Proses pembentukan ovum. Spermatogenesis. Proses Pembentukan sperma. Tempat-tempatnya hafal ya. Organ-organnya juga hafal. Oogenesis terjadinya di mana? Di bagian apa? Di bagian ovarium. Kalau spermatogenesis terjadi tubulus seminiferus. Kalau spermatogenesis terjadinya di tubulus seminiferus. Terus, tentang magnet tadi sudah paham? Tentang magnet. Paham ya? Magnet punya dua kutub, selatan dan kutub utara. Terus ini juga tentang yang di soal tadi, di materi belum ada. Tentang listrik statis. Pelajari tentang listrik statis. Yang perhitungan tadi loh, yang hukum Coulomb, itu dipelajari lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Sekian
presentasi dari kakak. Terima kasih sudah menjelaskan penjelasannya dari tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Bye-bye.